Susiman. Kasih Kendi berikan kepada saudara Sulaiman, masih Sulaiman kepada Kendi. Waktu itu yang di sini karena mereka berujuk ramai yang berujuk man, Susiman, Sulaiman, jadi terpaksa kami tidak mempergunakan nama yang sama di ujung-ujungnya. Dimankan semua. Jadi tentang crossing, ya, satu kawalan bola. Suster mencoba melakukan crossing serangan balik. Ya, Radit, maju lagi melakukan crossing berkali saudara Dendi Radit, langsung ke gawang. Namun belok melenceng ke kanan saudara sekalian tendangan gawang. Kembali lagi untuk Garuda FC dari Singawang. Perebutan juara 34 pada sore ini dan besok perebutan juara 34 dalam separuh juara muda U21 di mana Rambayan akan bertemu Sempadian. Baru saja pertandingan ada dua partai di Grand Channel jam 2 kami mulai. Tapi Nabila FC akan bertemu dengan Sari Makmur United dan jam 4 atau jam 16 pertandingan puncak perebutan 1-2 separuh juara muda U21 antara Pergadis Group akan bertemu dengan kubu kesebelasan PSPB Pampang dari desa Sarang Dongusur Kecamatan Gawai. Sementara piala untuk Boycong telah kami ambil di rumah Bapak Boycong tadi sore ya, sementara baru sampai kami bersama Bujan. Tapi masalah uang pembinaan beliau nanti akan membawanya pada hari Minggu. Ya, berapa nominalnya nanti beliau yang lebih tahu. Tapi untuk piala kami sandingkan sama ke sana sama. Yang piala 2 kali main, piala sana dengan 6 kali main. Nah, biar dia Boycong memberikan dukungan pertandingan eksebisi pramusim. Artinya dia hadiah busnya pun kami nyerilah. Alhamdulillah lah. Di Grand Channel nanti banyak petinggi-petinggi yang akan hadir. Pertama pimpinan Bupati akan hadir insya Allah. Kemudian anggota Kabupaten Santas, Boycong dari Partai Gerindra, Sulaiman. Juga hadir Ketua Asdaq Kabupaten Santas, Kabupaten Santas, Bang Haji Eko. Kemudian juga ada petinggi-petinggi dari KONI, Bang Hadi juga katanya akan hadir insya Allah. Bang Hadi dari KONI. Ya, yang lama yang jumpa pernah menjadi sponsor kami di lapangan Singawang tahun 2018 kalau Bang Hadi Ketua KONI Kabupaten Santas juga akan hadir dan beliau telah menginformasikan kalau tidak halangan beliau akan hadir juga sendiri yang ya tentunya menanyakan tentang jadwal pertandingan Grand Final pada 2 hari yang lalu. Dan sementara kira-kira di lapangan serangan dibangun oleh kubu kesebelasan dari Cepala. Salman pemain yang ikut tenang, pemain muda ini yang bukan ada Mustaqim, Rizky F berikan langsung kepada Daniel. Ya, pemain yang punya karakter tendangan kaki kiri kuda dihadang sementara pemain mendatang dasar dari Azmi namun gagal. Tapi bersih kembali dilakukan oleh saudara Salman. Pertandingan hingga kini dalam mengawal pergerakan dan usaha dari kubu Garuda dan datang ke dalam kubu Garuda Noven hingga kanan Noven. Berikan kepada Richard berikan kepada Daniel berikan kepada pemain nomor 7. Wahyuna lakukan tendangan langsung ya melakukan jangkauan bola sambil memutar tubuh dari 2 kali dalam melakukan antisipasi pengawalan. Ya, dari kejauhan Tukading di sana ofisial mengajar saudara Haji dan tujuan nyirak-nyirak. Ya, di belakang beliau ada security beliau saudara Sahli. Yang terjadi kemarin ramai yang berhadapan Pampang dan Budi dan nyata dari jauh. Ya, sudah nyata palang sini hasilnya kan itu udah datang. Ya, kembali masih jadi akan berhasil. Jadi makin umpan langsung kepada saudara Sulaiman dan di situ ada juga pemain nomor 6 Richard bergerak cepat dan masih Sulaiman melakukan satu atas tendangan jauh senang dari posisi 25 meter tadi, namun dalam menabrak yang gawang kiri dan dalam memantul meredam ke lapangan kembali gagal menjegal gawang dari saudara lawan. Masih pemain nomor 6 Richard kepala.
Ya, M. Arif. Sudirman berbahaya, M. Arif kontrol. Ya, Mamat. Ya, M. Pariskin, M. Arif. Kemudian saudara Dedi. Dendi. Masih Dendi. Ada Salaman. Coba dan kali ini ada terbitan peran nampaknya pemain nomor punggung 4 M. Pariskin pergerakan. Menarik. Rajin melakukan gerak ini. Di luar kotak terlarang dari jarak tembak sekitar 19 meter lebih kesempatan dari Kasper Kemala akan diberi hadiah tendangan bebas. Radit juga tadi menjadi korban tarikan kostum yang dilakukan. Ada Muhammad Paris ya, lurus di depan, hadiah tendangan bebas diberikan untuk kesempatan Kasper Kemala. Dari masih dulu saudara Radit. Tendang serang, wasit yang memimpin pertandingan saudara Andua akan melakukan ya tentunya memberi sesuatu serangan ke perkembangan. Sentuhan bola ke kanan dan melenceng keluar arah dari posisi yang gawang cukup jauh dan tendangan gawang untuk kesempatan dari Garuda FC Singawang. Masih 0-0 partai pertandingan perebutan juara 34 dari Chong Cup 2022. Lakukan oleh Sudirman, ada Tendi, kemudian ada Jodin, arah Wahyuda, lakukan namanya begitu berambisi melakukan tendangan ya dengan ancang-ancang keras sekali dari jarak tembak yang sangat ideal ya sekitar 19 meter dan namun ya bola yang meluncur dan mencolok ke kanan gawang Muhammad jadi kontrol ataupun Daniel Masali Wahyuda terakhir nomor 7 Wahyuda berikan kepada Dendi masih Daniel bagian kreasi serangan berikan kepada Sulaiman didekat langsung di situ ada saudara Salman Muhammad mendekat ada Anton melakukan kontrol dan dari Dendi gawang kosong kepada gawang Wawan yang melompat dalam melakukan tegusan blocking bola namun tidak mengenai dan bola yang nampaknya sudah membelok dari satu pressing dilakukan oleh pemain Garuda atau yang dialami oleh pemain dari Garuda kemudian dipanggil dari Garuda. Ya, sementara pemain dari Garuda FC Singawang mendapat perawatan salah satu pemain yang mengalami keguguran saat bola yang berada di depan gawang tadi. Ya, Muhammad Paris di pemain nomor 4 masih dalam perawatan tim medis bagian paha kiri. Ya, itu tidak ada masalah di situ. Ya, telah mendapat perawatan dari tim medis yang kembali akan melanjutkan pertandingan. Ya, akan bertemu gawang untuk dibuka semacam dari Kasper Kemala 0-0 masih. Rebutan dari udara Daniel. Ini berganti menguasai bola berikan ke Sarman mencoba. Gerak situasi dari Sarman di atas permukaan lapangan yang cocok di situ. Namun Novem dapat membaca arah bola. Wahyuda, Sulaiman dan ada Lucu atau maksud Azmi. Awal bola dan diberikan kepada penjaga dan kawan Wawan tadi mengakhiri drama serangan dari kubu Garuda FC Singawang. Wawan penjaga gawang dari Kasper. Dari saudara Dendi awal bola ada Sudirman dapat intercept dan bola jauh kontrol dari pengawalan berbahaya Wawan ya sedikit nekat di situ bola di luar kotak terlarang ini berbahaya pressing ini diambil juga dilematis dia sangat suka kemudian sekali juga tendangan bebas di arah bola anda juga saat anda akan buat jemputan dilematis inilah yang membuat beliau agak ragu-ragu dalam mengambil keputusan untuk menjangkau atau untuk memungut bola. Tentu dari pojok kiri untuk Garuda Singawang. Baru kalian Sulaiman kapten kesempatan dari setiap dari Garuda. Sudah dilakukan tendangan. Tandukan bola dari pertahanan ini membuat bola lagi-lagi
sudah menggelinding menuju arah pertahanan kiri atau lambung. Sulaiman menyusul dengan tendangan crossingnya. Oh, tendangan guntingan jagoan tadi sambil melompat ke saudara Muhammad Arif. Namun bola nampaknya tidak begitu akurat, ya tidak begitu sempurna, membelok ke arah kanan dan ke dalam gawang kembali untuk Casper Muhaimin yang pada sore ini yang menjadi fullback. Dendi Sarman, oh, abang dari Tara ini berat-berat kalian. Tara yang bikin takut ya, contoh rambut kelihatan bahaya kan. Sementara dia sudah Muhammad Tarifi, dia Muhammad Arif macam memberikan langsung kepada Dendi dan di sana ada Ricky S. Dendi, Daniel, passing dan umpan bersama pada Sulaiman gagal dan Ricky S. bahkan eksekusi tendangan ataupun finishing tendangan tadi sampai dengan susulan oleh saudara Daniel, namun bola sudah membelok ke kanan dan akhirnya out gawang lagi-lagi. Tendangan gawang untuk kubu kesebelasan Chester Cebara. 0-0. Kebutuhan dari udara. Radit Dedi, ya. Oh, ada Sarman yang mendekat, namun kembali Radit di sana berhadapan langsung. Iya, terbiasa. Lapangan yang memang licin, ada peceknya juga di sana membuat Radit akhirnya terpleset dan bentarang ke dalam untuk kubu kesempatan dari Casper. Bundar kiri Anton, ya, ada Azmi, kawalan bola dari Muhaimin berikan kepada kapten kesempatan saudara Mustaqim. Masih Mustaqim melakukan kreasi, ada Daniel mendekat berbahaya dan ada saudara Azmi cepat memotong arus bola ini. Masih Azmi, kawal bola dan bola membentur dada beliau dan bola membentur, ya, meningkatkan lapangan permainan sehingga lebaran ke dalam untuk kubu kesempatan dari Garuda. Masih Bobby menendang sang nomor 16, masuk Ricky juga Muhammad Arif mencoba menguasai bola. Muhammad Arif langsung berikan kepada Daniel, crossing langsung ada Sulaiman atau Wahida. Lawan dari menjangkau bola lepas dan ini jangkauan bola lawan lagi Wahida, lawan tendangan lawan terdekat, lawan mendekat gawang dari kubu kesebelasan Casper. Dan beliau tadi menambah bola dalam perebutan, ya, wasit mendekati posisi dan ya Mr. Thomas. Saudara-saudara sekalian, tim medis dari kubu Cebara sudah mulai berangkat menuju arah pertahanan dan beliau akan kami berangkat nanti ke perbatasan Rusia dan Ukraina, di mana saat ini memarasnya perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Sementara Lunai masih berada di perbatasan Ukraina dan Rusia dan tunggu kami kirim untuk menarik konflik dunia Lunai kami kirim. Ya, disuruh menemui presiden Rusia Vladimir Putin. Yang namanya Wawan bisa melakukan pertandingan, barangkali ada posisi perebutan tadi yang membuat beliau mengalami masalah dalam melakukan kontrol bola. Tendangan bebas ataupun gawang untuk kesempatan dari Casper. Daniel, masih Daniel berikan kepada Muhammad Arif. Muhammad Arif mencoba memutar badan kontrol, berikan kepada Daniel kembali dan di sana Gabriel Radit. Ada Azmi, awal bola sementara. Masih sudah diganti pemain-pemain Casper kepada menguasai bola. Masih Casper, yang masih Casper tertinggal oleh pemain bertubuh dari saudara Kastani. Gagal melakukan kreasi. Mesti ada pemain nomor 1 Vicky. Masih Casper ke bawah. Anton, masih Anton, hanya kita melakukan kontrol, namun sayang berbeda pemain dari Garuda. Masih Ricky. Kalau bola dari Mustaqim juga gagal terkeset ke belakang licin. Ya, saudara Daniel ditahan oleh Azmi cukup baik mengawal bola.
ada bantuan tendangan dari Salman, namun pasti bola membentur punggung tubuh tadi dari saudara Daniel segala terang ke dalam untuk kesempatan dari Kasper Kebala. Dan barangkali ke dalam yang terberikan pada Mustaqim, Kasim kurang akur ke posisi bola yang langsung menyentuh kakinya Daniel. Pada satu terakhir pemain dengan posisi kaki kiri Salman masuk Salman dan ke dalam Ruciet ada Mustaqim Muhammad Kasper Kebala mengarahkan bola kepada kepada saudara Kostani. Masih Kostani mengerti. Diintercept oleh Novem dan kembali lagi bola sudah dilakukan melempar ke dalam untuk kudu kesebelasan dari Kasper. Pemain nomor 37 Anton lingkar kiri. Yang melakukan serangan. Baru diseberangkan Noel Fikri. Nah, namun tidak punya peluang karena posisi bola yang beberapa kali memantul dari lapangan atau merebound sehingga melempar keluar menyerang ke dalam. Ruciet, masih Ruciet tarik mundur kepada Arif. Langsung saja Arif ada Ruciet. Namun sayang pergerakan dari saudara Mustaqim kali Salman. Daniel kepada Ruciet, Ruciet kepada saudara Sulaiman. Sulaiman mendekati Salman. Sulaiman akan umpan crossing kepada Wahmuda. Wahai membelokkan arah bola dengan heading ke arah kiri. Di situ ada pemain lompat Lucu. Dan kami juga mundur ke belakang. Jadi mengirim panjang lompati Wahai menghadang. Ya, kembali Ruciet mengambil jalan alternatif tendangan yang sudah sempurna melempar jauh dari arah objek tujuan gawang sehingga saya kembali ke gawang saudara-saudara sekalian untuk kumpul kesempatan dari Kasper Kebala. Pemain rekan belakang Anton Daniel merupakan wingback kiri Anton. Pemain gawang dilanjutkan kepada saudara Rabi. Kita sudah lihat Dendi kembali saudara-saudara sekalian masih Putri sang ibarat Kasper ini. Namun masih Putri pengelolaan bola. Putri masih bercuma mau bola. Para bercampur tidak tepat Kasper Kebala. Lagi kepala yang lebih berkaya saudara-saudara sekalian. Adik bukan bola. Masih saudara Daniel kontrol. Daniel overlap kepada Sulaiman. Masuk Sulaiman melakukan terakhir. Sulaiman didorong oleh Salman Zahid hingga wasit memberikan hadiah hukuman bebas. Perbuatan bola dari belakang dilakukan oleh saudara Salman membuat wasit akhirnya memberikan hadiah hukuman bebas. Sulaiman sendiri yang juga supporter pemain penyerang dari kubu kesempatan Garuda FC Singawang karena berkembang 11 Sulaiman. Dari jarak tembak cukup jauh sekitar 30 meter begitu. Ya, posisi kepada gawang memang tidak ada gangguan pandangan mata. Karena ini terjadi dengan Sulaiman. Dari sana ofisial manajer dari Kasper Kebala Adi Ucapin. Terima kasih Ji. Kalau ada untuknya kalau sudah bola. Sehari berjuang itu. Ya. Pandangan kali sehari. Mudah adanya sudah marahlah dengan dia. Marahnya kali anak sekarang ini. Mustaqim kontrol. Terlihat kepada Fikri pengeluaran jauh luncuran bola. Berapa kali bola yang memantul di atas permukaan lapangan 6-7 kali bahkan telah membelok keluar dan akhirnya terang gawang saudara-saudara sekalian. Posisi lapangan mudah-mudahan kita berada bersama besok sampai lusa. Cuaca mendukung cerah dan terik sehingga lapangan kembali memadai untuk kita persiapkan di Grand Sal pada hari Minggu 27 November 7 hari yang akan datang. Ya, masalah piala. Ya, tandingan ataupun sandingan kompetisi gelaran muda U21 Utara Salman. Apa yang terjadi? Ya, Salman dari Muhammad Tariski. Wasit. Ya, sementara Muhammad Tariski baru gantian.
Ya. Sama menarik, kontenan. Ya burungnya ya, jadi burung-burung. Oke, cuma di. Ini yang sayangkan, tak kenal lagi maka hati. Cawak di mana gitu. Yang kawan yang kalah menghantam itu cawak kami. Tak berhasil zaman kalah. Oke, ya sementara Muhammad Farsi kembali melanjutkan pertandingan setelah mendiskusi masalah kali beliau tadi berdebat bertabrakan dengan saudara ya Sarmantara. Ya kesan masih bekerjasama dengan Mustaqim, masih saudara RCF atau Dendi namanya kepada Daniel berikan kepada Sulaiman hingga kali satu ke gawang sebuah kali juga mengalami kegagalan dari kubu kesempatan dari dan namun ya saya Sarman masih Sarman mencoba luar biasa anak Hasan masih Hasan dibekati dan Hasan mencoba sayang terlambat bola yang tadi meluncur cepat dalam sentuhan perebutan bola yang tadi lagi ya akhirnya tendangan gawang saudara-saudara sekalian diberikan untuk kubu kesebelasan Tari Garuda FC Singola. Masih kosong-kosong. Sulaiman. Ya, setelah tadi juara kami ambil di rumah Baikong yang merupakan sponsor utama Baikong Cup. Untuk kesesambungan kami bandingkan sama besarnya. Ya, kali main piala sama besarnya. Nah, tapi uang pembinaan belum tahu. Tapi Nyidulah sama, nyidulah. Mudah-mudahan lah ya. Hari ini yang syak ada data yang bawa duitnya. Tak susah lah. Tentu kita bisa adil tadi yang pertandingan hari ini. Nah, pertandingan besok karena Indonesia hari ini ada dua partai. Perebutan 1-2. Nabila berhadapan dengan Hari Makmur United. Kemudian Perbatas Kudok bertemu dengan kubu kesebelasan dari PT Pampang. Muhammad Fariski kepada Muhammad Tarif. Berikut para Dedi, namun Sarman kontrol, masih Sarman. Sayang, sekali sayang kreasi serangan yang nampaknya lagi-lagi digagalkan. Serang ke dalam. Akhirnya saudara Salman. Ya Salman kepada Sarman. Polisi pada Budi yang menguasai bola. Pada Radit Daniel dengan tendangan kalau cincingnya mengarahkan bola ke belakang dari Salman. Sayang. Lagi-lagi Radit kepada Sarman kepada Radit. Masih Arek. Tidak masih kasih kepada saudara Salman mengarahkan bola kembali dikuasai oleh Muhammad Tarif. Serangan dibangun dan intercept. Lagi benar pemain berapa saudara Asli. Mari kami lihatnya kemarin. Dia lagi minta alun. Ya saya akan ayo nak pulang ya Bang Budi ya, pulang Bang Budi ya. Luar biasa. Mari kita nangka. Oke. Akhirnya enggak tahu lagi kan. Ya, sementara sudah. Jadi, ya Dendi kamu berkeras langsung ke bawah. Walaupun penyusun dengan heading. Namun posisi bola yang membelok ke kanan dan gagal sementara dan tendangan gawang untuk Kasper Cebalan. Posisi samaan dia masih ya menuntun partai yang tentu menentukan keterbukaan dilakukan pada sore ini. Ya kembali Sulaiman kontrol masih Sulaiman crossing dan di situ ada dua rekan yang belum bisa memaksimalkan peluang dengan pengawalan penyelamatan Radit kemudian Muhammad Fariski. Masih Radit menguasai bola kepada siapakah bercarakan. Ya di situ ada Fikri maupun Sarman. Silakan tamukan bola luar biasa. Abang telah utara ini kira-kira cukup baik melakukan kontrol pengawalan bola. Tapi mudah tahu tidak ini. Ya, setelah isi hati penegak gawang masih Mustaqim. Terus serangan. Kastan gagal berada dalam posisi pengawalan bola dari Muhammad Tarif. Setelah dia kreatif, serangan dibangun oleh Dedi diberikan kepada RCF.
Cepat Muhammad Arif. Oh, bolehkan bola sementara ada Salman. Masuk Salman, wing ke kanan. Salman mengarahkan bola kepada Kastani. Kastani kontrol dengan badan. Kastani masih. Kastani bersama pemain Mustaqim membawa menyeberangkan bola. Ada Nasum mengawal dan Fikri mencoba merebut, namun ternyata bola telah mendahului keluar dari lapangan permainan dan lebaran ke dalam untuk Garuda FC dari Senawang. Masih 0-0. Babak pertama yang terus bergulir, saudara sekalian. Apa yang terjadi? Maksimal dengan babak sudah berhasil untuk kubu Garuda FC. Yang sore ini perebutan 3-4 di kompetisi Kaisung Cup. Besok perebutan 3-4 dalam kompetisi Gelora Muda U21 antara saudara Surabaya dan PSPS Sempadian, dan wasit telah menutup pertanda babak pertama. Iya, putus terhadap dan bukan masih 0-0. Dan nanti akan kami lanjutkan di babak yang kedua. Akan dilakukan oleh saudara Fikri sudah melakukan tendangan luncuran bola, namun diambil alih oleh saudara Suman di arah kanan. Richard mengangkat bola, namun posisi bola yang nampaknya kembali lagi gagal dilanjutkan karena ada hadiah yang dapat kembali untuk kesempatan Casper awal babak kedua. Pemain nomor 6 saudara Mustaqim, kapten kesempatan dari Casper. Mustaqim melakukan umpan panjang namun tidak bisa dimaksimalisasikan oleh gol kedua maupun striker yang berada di tengah. Kastani tadi dengan posisi bola yang melenceng cepat hingga tendangan gawang untuk kubu kesempatan dari Garuda FC Senawang. Nomor 8 saudara Zulkifli kerjasama dengan pemain nomor 14 saudara Hatri Windakul. Tahu sudah nanti mengatas lo. Nah, kenapa orang bawah? Radit. Ada Teddy Kontrol. Suzuman sampai bersih selesai. Hubungan bola ada Salman juga ke saudara Muhaimin kerjasama dengan Anton mengawal bola, berikan langsung kepada pemain 4 secara Wiki dan Fikri gagal memaksimalkan peluang tidak boleh intercept oleh Cuman Winter Kiri dari kubu kesempatan Garuda FC. Kembali bola keluar lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh pemain nomor 13 saudara Salman. Oh, kawalan bola dan Rizky Haji penjaga gawang yang akan kembali melakukan jangkauan antisipasi penyelamatan yang lebih baik dari Rizky Haji. Anjang jauh sekali. Muhaimin mengawal bola. Oh, lanjutan Muhaimin berikan langsung kepada Anton. Di situ ada Hadri berikan langsung kepada Radit kepada Mustaqim atau Wiki yang masih Wiki di sana kerjasama. Terjatuh Mustaqim sementara posisi saudara Zulkifli juga tidak memungkinkan bila melihat keadaan yang tidak memungkinkan bagi pribadi jebakan tidak menunggu. Muhaimin mengawal bola pertahanan dan kali ini serangan bola dapat dihadang oleh Anton dari Sulaiman, tidak bisa memaksimalkan posisi kesempatan. Masih saudara Mustaqim, ada Wahuda Salman dapat intercept kembali Cuman. Kawalan yang tidak sempurna, posisi bola yang langsung melenceng keluar dalam kontrol pengawalan dari Cuman Winter Kiri pengganti dari saudara Arif. Ya, sementara apa yang dialami di situ oleh Salman, benteng kanan pertama nomor 17.
masuk kawalan ataupun posisi saudara Salman yang nampaknya telah kembali bisa melanjutkan pertandingan. Saudara sekalian, Kasper kepala Salman wing back kanan nomor 17. Kedudukan masih 0-0. Garuda nampaknya posisi mereka betul-betul kecapean. Kemarin juga bertanding di lapangan sendiri di Garuda sana. Hari ini juga sangat padat jadwal mereka dan memang sudah terjadwal. Ya, Daniel masih lakukan kreasi serangan. Daniel beroperate. Sayang ada Salman. Antara bola yang baik berikan kepada Fikri dikawal oleh Siman. Bola melenceng keluar lembrang ke dalam kawalan saudara Fikri yang tidak sempurna tadi. Siman, Ricky F. Tipis dan keluar juga akhirnya. Terlalu tipis. Lembrang ke dalam. Masih Salman, wingback kanan dari Kasper kepala diarahkan kepada Kastan. Kastani bersama Vicky juga menunggu. Sulaiman mengawal bola didikasi oleh Radit. Intercept dari Radit. Satu batting bola yang cukup baik dari kaki kanannya dipotong ke dalam arah bola dan tidak lebar ke dalam. Sulaiman nomor 11 berikan kepada Wahyuda. Sulaiman Wahyuda. Ada Mustaqim. Wiki gagal. Masuk ke belakang Garuda Senawang mencoba melakukan kreasi serangan. Siman terus Rusi dibantu Radit. Ya, jangan mengawal bola. Rakyat saya juga dalam kawalan tadi saudara Hadri. Masih Daniel pendek berikan langsung kepada Ricky F atau yang asal Ricky F. Bola crossing dalam gawang. Antara tertutup. Lagi-lagi ada Noven Mustaqim dengan Hadin dan terlepas dengan dada tadi. Susiman Radit Hadin dari dua kubu dalam menjauhkan bola dari pertahanan masing-masing. Hadri berikan kepada Zulkifli, masih Zulkifli berikan langsung kepada Radit berikan kepada Zulkifli berikan kepada Radit. Oke, Radit akan terakhir Radit. Umpan langsung kepada saudara Kastani bisa dihadang oleh saudara Noven. Masuk Kastani berikan kepada Mustaqim. Langsung menuju arah gawang nampaknya. Dua berhasil melakukan satu ke gawang walaupun Fikri tadi menanti dalam mempersiapkan diri dalam hendak mempersiapkan peluang, namun Salman kembali ada Wahyuda. Muhaimin kawal bola, masih Muhaimin mengawal bola. Di sini ada Sulaiman yang tetap dan akhirnya perhatian wasit pergantian bola pemain sekaligus dari kubu kesempatan Garuda. Saudara Dendi ditar keluar nomor 8 di saudara M. Faisal. Kemudian saudara Wahyuda nomor 7 Sakir nomor 7 ditar keluar juga masih dengan saudara Kevin. Ya, M. Faisal menggantikan Dendi dan Kevin menggantikan posisi Wahyuda. Kembali bermain keluar nomor ke dalam untuk Garuda FC Senawang. Masuk ke kosong dan tajak level ataupun sampai giliran lebar ke dalam dilakukan. Tendangan yang gagal dari Ricky F. Ya, Ricky mencoba. Dengan Ricky tidak akurat ke sangkut ke kaki saudara Ricky F. Kembali ke di ya, Ricky bergerakan Faisal. Di situ ada Daniel gagal memaksimalkan peluang. Posisinya bola di bagian ganggang kiri dan ada pengawalan yang sangat ketat membuat beliau sulit melepaskan diri dan ingin melakukan distribusi bola ke tengah ataupun umpan crossing. Ricky F. Jordan baru masukkan ada Anton yang menguasai bola, masih Anton passing kepada Radit dan ke nomor 10 Radit. Overlap, nah tidak maksimal. Ya, bola yang diasarkannya diangkat, bola langsung meluncur peluang bagi Kasper langsung tertutup. Masih Mustaqim kepada saudara Zulkifli.
Ruki dia masih mengawal bola, bahwa umpan crossing berikan kepada Kapten. Itu ada Ruki pada Kapten. Ruki F juga masih saudara Ruki. Mana berempat, melakukan kreasi serangan. Perebutan berketat antara Ruki dan akhirnya mereka sama-sama terjatuh terjerembab dalam perebutan bola. Sudah keren-keren pada pelanggaran dianggap dari Ruki. Ruki F. Kawalan bola dari saudara Anton, dari Sulaiman, Mustaqim maupun Muhaimin. Jadi sekedar Ruki mengawal bola berikan kepada Mustaqim. Mustaqim masuk, ada Radit, kalau bola Radit masuk. Ya Radit masuk, Ruki terjatuh juga akhirnya. Terproses dengan posisi perebutan cepat, pergerakan posisi pemain nomor 10 ini. Ya, pemain nomor 10 kali ini bergerak cepat, dia terproses. Jauh jatuhkan dari pengawan Wiki dari sektor ke dalam. Wiki memperkentan kreasi kepada Antani maupun Radit di situ. Kawan juga ada 4 pemain yang sudah berada di depan gawang. Sulaiman masih Ruki F. Ruki berikan kepada Entaisal. Didahului oleh saudara Radit. Masih Radit dengan saudara kembali Kevin merebut Anton Muhammad dengan Wawan. Ya, nama Wawan tak asing di pendengaran saya. Ya, nostalgia lewat Indonesia. Muhammad Salman awal bola bersama dengan saudara Mustaqim. Salman dia juga bola sangkut di genangan tersebut. Salman berikan kepada Mustaqim titik tahu langsung mengawal bola. Ada Ruki membantu Dedi yang mengawal bola berikan kepada Entaisal melakukan seorang bola ke dalam bola kepada saudara Kevin menjaga Kapten masuk. Ya, namanya betul-betul berimbang kreasi dari dua kubu. Notem mengenai bola kepada Kevin. Di situ ada Anton yang menghadapi bola. Ya, dengan Kevin berikan itu melakukan pertahanan berlatih satu yang daerah ini. Ya, nampaknya saudara Daniel tertutup lumpur bahagian mata kulipan. Tendangan dari saudara Kevin mengenai tubuh saudara Muhaimin. Ya, Muhaimin saudara sekalian. Ya, sementara tim medis dari tubuh kesempatan kepala, salah satu tim medis yang pernah mendapat penghargaan sebagai medis tercepat. Ya, tapi dikalahkan oleh tim medis dari Rambayan. Masalah bawaannya, tim medis Rambayan, panas, super. Melakukan karir dan bagian kulit, dan bagian tulang, dan bagian nasi pun luar biasa. Ya, tentukan pencuri yang pertama di babak yang kedua. Pemain nomor punggung 18 saudara Entaisal dari pojok kiri kubu Kasper akan mempersiapkan eksekusi servis ini. Ya, Entaisal bola melambung di atas misal gawang dan belok keluar dalam antisipasi pengawalan yang sangat sempurna. Dari penjaga gawang Wawan, tendangan penjuru akan kembali dilakukan. Susulan calon penjuru yang kedua dari pojok yang sama dan eksekutornya juga yang sama Entaisal. Pemain yang menggantikan posisi saudara Dendi di babak kedua ini. Karena keletihan tampaknya jadwal pertandingan baru kemarin bertanding di lapangan Garuda sendiri berhadapan dengan Sungai Kelambu. Ya, salah satu kesempatan yang baru unggul. Kalau di tahun 80-an Sungai Kelambu ini terkenal cukup di Kabupaten di Kecamatan Kebas waktu itu. Ada Rusli dan kawan-kawan karena cukup kenal. Saya masuk di reporter awal-awal tahun 80-an, 85, dari 84, 85 Sungai Kelambu. Saudara-saudara sekalian,
yang menghilang beberapa PKB dari yang akan muncul, dan kali ini saudara Jukri mencoba masuk lagi dalam kesempatan alternatif namun ya bola membelok ke kiri. Sahari tinggalkannya di kiri senang tapi itu yang mudah adanya malam kita ayah di tengah merenung dia akan merumput lagi lari ngapa beruang merumput lama dengan mendatangi langsung lagi tentara singa-singa siang Sukiman Anton kontrol bola Wiki ngawal bola satu kontrol tendangan yang tidak sempurna bola mentok keluar kedudukan masih 0-0 babak yang kedua sudah 14 menit babak kedua bergulir setelah kita melakukan dan kembali Anton masih dapat intercept maksudnya dari jauh masih Anton dan Daniel ini juga diangkat tipis out gawang penang gawang kenapa tadi menutup kaki Daniel dan penang gawang sudah jalan untuk Casper Kebala kedudukan 3-4 masih berlanjut kedudukan masih 0-0 belum bisa ya mendapatkan peluang dari dua kubu untuk melakukan tendangan akhir di babak yang kedua. Walaupun babak pertama tadi Garuda Sinyawang punya 3 kesempatan dan Kepala juga punya 2 kesempatan, dan kali ini mereka gagal ya, 2 kesempatan Kepala, 2 kesempatan Garuda juga belum menjadi konversi gol untuk sementara bola membelok melenceng keluar akhirnya lemparan ke dalam untuk Casper Hadri wing back kiri nomor 14 pemain yang dimasukkan di babak kedua menggantikan posisi Azri pemain nomor 18 tadi Hadri mengarahkan lemparan ke dalam menuju pemain nomor 8 Zulkifli. Di sana ada Radit kepada saudara Zulkifli terjatuh kembali saudara Faisal kosong di sana dan akhirnya posisi Kevin tadi sudah menyia juga dalam posisi dan diambil oleh Daniel posisi yang baik. Daniel tadi berada posisi yang memang cukup baik sekali. Kevin melakukan bola kepada Sulaiman. Masih Sulaiman hadir mendekat. Sulaiman kepada Kevin kepada Sulaiman. Di situ ada Wiki, Mustaqim, Radit. Rebutan bola Radit, saya mengawal bola Radit cepat ya, meluncurkan bola kepada kita Kastani di dekat ruang bola dengan nomor punggung 3 Cuman dan masih Kastani melakukan dribbling. Kastani dihadang Cuman, pengawalan dan akhirnya mereka langsung saling melakukan monitoring bola dan ini mereka cukup ketat dibantu oleh saudara Wiki dalam pengawalan bola, dan kali ini saudara sekalian Bapak Taris kami kira tadi yang Muhammad Taris yang mengawal bola. Anton umpan panjang maupun kawal bola di arah kanan pertahanan berbahaya, posisi bola yang sangat strategis bagi Kepala untuk menguasai sementara Muhammad Faisal. Ya, kembali ada Zulkifli, masih Zulkifli melakukan umpan dilambungkan kepada Mustaqim. Ya, di situ ada Pariski, Radit, Sufiman, Kastan, Suman, Salman, Kastan, terlalu lah. Ya, kita akan play satu kontrol bola, dribble di situ, menggum bola. Bila langsung saja dalam sekun dari saudara RCF kerjakan, ada termasuk pelanggaran dari jarak tembak 27 meter. Kubu kesempatan dari Casper peluang bagi mereka untuk mengisi skor yang masih 0-0. Itu pemain dari karakter kasih tidak lakukan tendangan, satu tendangan keras, namun bola nampaknya membelok ke kanan terlalu jauh, dan akhirnya saudara-saudara sekalian masih out gawang. Tendangan gawang untuk kubu kesempatan dari Garuda FC Sinyawang. Pertandingan babak kedua, babak penentuan. Garuda Susunan tanggutan dari Mustaqim. Di sana ada Kastani berikan kepada Fikri. Ada Cuman yang mengawal dan melakukan intercept, bola dibuang ke luar lapangan dan yang nampaknya melewati barisan kiri gawang teman pencuru untuk kubu kesempatan Casper di babak yang kedua ini. Dari arah pojok kiri
Lain nomor punggung ya sudah melakukan tendangan saudara Putri tadi diarahkan ada Radit, peluang mereka langsung tertutup dengan ramainya barisan pemain Garuda tadi yang mencoba mengawal memagar pintu pertahanan gawang bahkan Wiki menguasai bola berikan kepada Mustaqim sambil terpelesetan serangan Mustaqim langsung terlalu lemah langsung bagian ya jangkauan dari saudara Riki Haji Riki F Riki berikan kepada Bang Amir kejadian juga akhirnya tidak bisa turun kebablasan gol untuk saudara kami kaki kiri berlapisan begitu dia melakukan crossing ya agak sedikit kesulitan kenapa sih lagi karakternya spesialisasinya kiri bola di kanan begitulah sementara dia hadir ya tendangan dari Anton Radit Nathan Hadri dan Kevin terjadi dengan saudara Daniel dua kali punya peluang dua kali belum bisa memaksimalisasikan peluang saudara sekalian lemparan ke dalam untuk kumpul kesempatan Novom dari Garuda berikan kepada Rizky kemudian Novom mengirim bola langsung menuju arah gawang lawan bola lepas dari pengawalan tadi namun dicangkau sambil berlari ya teringat dengan nama Wawan teringat dengan nostalgia susah. Oke, lemparan ke dalam saudara sekalian untuk Garuda F Garuda Singawang aksi serangan jauh satu tendangan yang nampaknya belum terarah dengan baik merancang juga dan saudara sekalian perebutan 3-4 di kompetisi Boyong Cup pada kali ini kompetisi sandingan 4 kesempatan yang kami ikut sertakan ya hari ini dan pertandingan untuk 1-2 hari minggu ya 2 partai besok pertandingan 3-4 juga untuk juara muda U21 antara sempat yang berhadapan dengan Rambayan masih RCF overlap langsung kepada Sulaiman di sana dan kali ini ada Dedi juga dalam pengawalan ketat pada pemain-pemain dari Casper yang memang terus membagar pertahanan mengunci tombak pertahanan dengan ketatnya sehingga pergerakan pemain-pemain dalam melakukan dribbling dari Garuda Singawang ya tentunya mengalami kendala dalam menyusupkan bola dan akhirnya out gawang saudara sekalian untuk membuka kesempatan dari Casper Tebal lawan terlalu tipis melentik ke tepian untung di situ bola belum keluar dapat diambil oleh RCF Sulaiman mengawal bola Kevin Sulaiman melakukan tendangan alternatif Kevin mana Faisal juga ada tendangan social menyusul dan lawan itu penjaga gawang Kubu Casper ini mengakhiri drama serangan bertubi-tubi dari Garuda Singawang Kevin Daniel masuk Daniel lagi posisi bola di arah kanannya lagi menyulitkan bagi melakukan tendangan satu di gawang dan tendangan gawang saudara sekalian masih untuk kubu kesempatan Casper Cebala Muhaimin Sultan Rupi Radit Novom dari Garuda Singawang Anton membelokkan bola diarahkan kepada Radit mengawal bola kepada JKB melakukan dropping JKB bagaimana bola punya kesempatan JKB kepada siapakah terlalu lama memainkan bola beliau ditabrak di situ dan perebutan bola dalam oleh Muhammad Farisi yang sibuk kali sayang 4 rekannya yang menanti Putri Kasani dan juga Wiki yang mendekat tadi untuk menyongsong menjemput bola namun saudara Zulkifli juga agak terlambat dalam melakukan passing dan didahului dengan pengawalan bola berlapis dari kubu pertahanan Garuda Mustaqim Faisal Iman RCF Noven Kevin Hadri yang mendekat Susunan kalau bola Dari Sulaiman
hanya kami gagal 2 kali dan tidak bisa digagalkan oleh tendangan ya Allah pertahanan yang cukup baik yang kawan antisipasi dari saudara Wawan. Garuda Singawang betul-betul menghujani serangan, membanjirkan serangan dari kubu kesehatan Casper. Namun Casper juga bisa menindaklanjuti dengan pertahanan berlapis, sedangkan pertahanan yang cukup masih sempurna dengan pergerakan bola serangan dari kali ini dan kali ini para melancong langsung disangka oleh belakang Wawan. Wawan bekerja keras, namun Mustaqim itu terlambat, cuma menguasai bola kepada Sulaiman. Masih Sulaiman, Turki pengawalan yang memang sulit faktor bola ya, posisi bola yang berada di garis hampir di garisan tepian. Apa yang terjadi dengan cuman di situ berbutan dengan Wiji, dan Wiji juga terpleset dan tak. Sementara wasit memberikan hadiah dengan bebas untuk kubu kesempatan bayi. Casper Kebala, Salman Winter karena nomor 17 masih Salman lakukan umpan melambung namun tetap butuh serantai dengan bahan terkait ditendang setelah tenaga saya di situ tidak keluar di belakang permainan lembang di dalam untuk Casper Kebala masuk Salman Winter kanan nomor 17 lagi-lagi akan mulai bergerak dari rambut kiri pertahanan dari Garuda. Casper, juga ada Fikri, Radit, ini berganti ada Zulkifli, kembali didekati langsung oleh saudara Mustaqim. Kembali Kevin, Jerry, Anton, barang merebung atau berbalik arah. Masih Anton, di dalam Kevin bersama Daniel, Kevin mengawal bola, berikan kepada saudara Kevin, masih Kevin cepat. Ya memutar badan, sempat mengambil ancang-ancang Kevin, mereka betul-betul menyelesaikan dalam akhirnya menyelesaikan penyelamatan. Garuda telah melakukan serangan ya secara baik, secara kerjasama aksi-aksi yang baik kali ini pengawalan bola masih Richard M. Faisal Kevin. Apakah bisa kenapa sangat tipis dan sulit keluar juga akhirnya. Perhatikan lagi tergantung pemain dari kubu Garuda Singawang kembali saudara Ricky S. Pemain bernomor 26 gelandang serang nomor 6 ini ditarik keluar masuk Nirwan bernomor 9. Ya Nirwan dimasukkan. Ya, ada yang ke dalam 8 menuju Nirwan, pemain yang baru dimasukkan dari nomor 9. Ya, Garuda sudah melakukan kreasi serangan bertubi-tubi serangan mereka, namun dapat diadu dengan pertahanan yang memang masih maksimal. Jadi kreasi pertahanan dan Zikri mencoba berlari terus sekian ganggang lapangan ya bola bergulir akhirnya juga termisi ke bawah Cipulik benar ini. Baik dalam pergerakan cuman dari Garuda Singawang. Kembali di sana ada Nirwan, panjang melambungkan uppercut Salman, panjang uppercut dari Salman, namun tidak bisa diburu, tidak bisa dijemput oleh rekan-rekannya jangkauan bola tadi di jauh, namun lebih dekat dengan penjaga gawang tadi saudara Ricky Hadi. Apa yang terjadi? Ada yang terekam di sana. Situasi. Iya. Macamkan objek UFO benda angkasa. Ya, saudara sekalian, pertandingan terus bergulir di babak yang kedua 0-0. Walaupun melakukan sebagai dari Mustaqim tampilan dari Bang dalam berdatangan. Ya, lakukan cepat pada alam Faisal berikan kepada Daniel, namun Anton bergerak cepat juga menghampiri Daniel dalam kawalan dan akhirnya boleh keluar kembali ke dalam. Daniel kepada Nirwan melakukan kreasi umpan langsung dengan kaki kirinya, namun kembali Mohaimin Fikri melakukan gerak yang memberikan satu gerak spekulasi dan masih bola keluar lemparan ke dalam untuk tubuh kesempatan dari Casper dapat melabeli
Iya, serangan-serangan gencar-gencar yang dilakukan oleh Garuda untuk sementara bisa menutup pertahanan secara baik. Kevin kontra udara berikan langsung kepada Mustaqim. Mustaqim membawa bola. Oh, tidak dimakan kembali saudara Kevin kepada Nirwan kepada Dedi melakukan uppercut kepada Daniel, namun sangkut ke Salman. Kali ini sudah terjatuh kepada saudara ya Dedi, Nirwan, Kevin, Faisal. Oh, tendangan lagi. Oh, bola sangkut di dalam air masuk. Namun terbaca oleh penjaga gawang buatkan bola yang sempurna, bola di area. Ya, berikan bola diarahkan ke kanan sehingga bola langsung keluar dari serangan penjuru untuk kubu. Kesempatan dari Garuda FC, masih Garuda. Oh, Garuda betul-betul ya menguasai serangan di awal babak yang kedua ini. Masih Garuda M. Faisal melakukan tendangan dan siap bola membentur Fikri serangan penjuru diberikan untuk kubu. Kesempatan dari Garuda, Sulaiman dari pihak kiri untuk berpihak diberikan tugas dari kubu. Kesempatan Garuda menjadi eksekutor servis ketiga. Tadi dilakukan oleh saudara M. Faisal. Ya, Sulaiman pasukan bola lalu berganti dan kali ini maupun teman-teman jauh. Ya, kami sedang terang berambung Gawang Anton yang berada di posisi fullback. Waktu yang semakin menipis, waktu semakin mengkerucut di babak yang kedua ini, kedudukan masih 0-0. 30 menit selesai dengan durasi percakapan dari pertandingan dari mulai jam 4 pertandingan tanggal 27 November. Ya, itu aja sekedar pertama dari Garuda. Ayo, tendangan Riku masuk. Eksekutor pertama dari Segala Fikri, winger, pemain spesialisasi benteng pertahanan ataupun spesialisasi karakter kaki kiri dan posisi beliau adalah winger kanan, sayap kanan. Luar biasa, ingin membuat kita bunuh berdarah, ingin seperti ini. Orang kedua dari Garuda, Dedi. Ya, saudara Dedi, pemain gelandang serang. Ayam di kebun, jangan dulu daun-daunan. Aduh, tingginya kejahatannya dia, kejahatan dia. Orang kedua, Radit dari Jasper Subasa. Ya, diminati sudah dicetak. Bagaimanapun apapun bisa terjadi. Yang jelas pastikan saja, drama hari ini masih berlanjut. Radit. Tenang nomor 10, eksekutor yang kedua dari Jasper Semalang, Radit. Disamping bola hanya memberikan bola kepada penjaga gawang. Ya, digagalkan. Ya, orang ketiga dari kubu kesehatan Garuda, Suziman, fullback. Oh, Suziman, ini jarang sebenarnya Suziman eksekutor akumulasi. Ya, untuk pertama kali diberikan kesempatan oleh tim coach Bang Chandra. Ya, bagaimana Suziman, aksi beliau, tugas beliau. Silakan
berhasil menunjukkan orang yang menuntut. Ada berhasil jelas bahasa saling nyalahkan. Iya, orang ketiga kali dari Kasyar. Tidak ada peluang dari Kepala. Ya, masih Kasyar. Oh, saya kepesan tadi posisi bolanya melempem ke kiri. Ya, gagal. Bola mereka ini ya, bola bercakap sama-sama gagal, sama-sama gagal. Orang cepat. Oh, kali ini Mamat baru ya sempurna. Melaksanakan tugas orang yang keempat, Anton. Ya, seolah-olah mereka ini bagaikan ada keterjatuhan. Yang pertama masuk, yang kedua gagal, yang ketiga gagal, sama juga kepala begitu. Nah, tapi orang keempat tadi masuk, Muhammad Farisi, dan bagaimana kepala orang keempat? Romansia tentunya. Anton! Sama-sama buat dari 4 eksekutor. Eksekutor kelima Daniel. Ini memang harap-harap cepat ini. Nah, langsung mulai menguasai, mulai juga lawan kesempatan sama-sama berhasil. Ya, Daniel orang kelima menentukan langkah dari Garuda. Ya, Pak Wawan. Oke, wasit mempersiapkan restu. Daniel. Oh, terlambat bola arah bola tahu, tapi terlambat menjatuhkan dulu. Masuk. Terlambatan rata, kalau masuk biasa. Terlambatan rata. Orang kelima, Mukasim, kapten kesempatan. Nah, ini harga mati. Harus masuk. Bisa kami. Berat masuk ya, jelas. Jadi harapan penyawang. Itu bagaimana yang kita siap saja. Karena yang lebih tahu bagaimana mereka Mustafa dari Garuda. Ya, surah di atas ada. Oh, Sulaiman. Orang keenam Sulaiman. Orang keenam tambahan eksekutor. Yang gawang memanggilkan bola dan keluar tidak masuk. Orang keenam dari Kasper Kepala. Siapakah? Orang keenam dari Kasper Kepala. Bentuk pertama. Namun masuk yang membedakan tuh marilah, mari. Muhaimin. Orang keenam Muhaimin, pemain pertahanan. Bagaimana? Muhaimin. Iya, akhirnya.